Leave that thing! Fall back! Fall back! Get out of here! Halo spoiler mania, selamat datang kembali di Second Cinema. Dalam video kali ini, Mimin akan menguraikan rangkuman sebuah film yang berjudul Morbius. Film yang rilis di tahun 2022 kemarin ini menceritakan tentang kisah perjuangan seorang dokter jenius dalam menemukan sebuah obat untuk menyembuhkan penyakit darah langka yang diidapnya, yang malah tanpa sengaja membuat dirinya bermutasi menjadi sesosok vampir. Seperti apa serunya? Tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah helikopter yang sedang terbang menyusuri pegunungan hijau Costa Rica. Helikopter itu kemudian mendarat di sebuah tebing, di mana terdapat sebuah goa yang didiami ribuan kelelawar penghisap darah. Beberapa orang pria bertubuh besar turun dari helikopter, diikuti seorang pria kurus yang tampak lemah, yang berjalan dengan tertatih dibantu sepasang tongkat penyangga. Dia adalah Michael Morbius, seorang dokter sekaligus peneliti jenius. Inilah Morbius. Scene kemudian membawa kita kembali ke latar waktu 25 tahun sebelumnya, di mana Morbius masihlah seorang bocah polos yang nyaris lumpuh. Kesehariannya hanya dihabiskan dengan menjalani perawatan penuh di sebuah rumah sakit. Suatu hari, sebuah keluarga kaya raya datang ke rumah sakit itu, mengantarkan anak mereka bernama Lucian yang mengidap penyakit yang sama dengan yang diderita Morbius. Kondisi tubuh yang sama-sama nyaris lumpuh dan penderitaan yang sama membuat keduanya menjadi cepat akrab. Sebagai wujud rasa persahabatan, Morbius memberi panggilan Lucian dengan nama yang disukainya, yaitu Milo. Di suatu momen, saat keduanya sedang bercerita tentang keinginan-keinginan mereka di masa depan, Milo tiba-tiba tak sadarkan diri karena alat transfusi darahnya mengalami kehilangan daya. Khawatir tak cukup waktu jika menunggu kedatangan para dokter, Morbius berinisiatif memperbaiki alat transfusi yang rusak itu dengan memanfaatkan pena di tangannya. Dan untungnya usahanya itu berhasil. Milo pun kembali sadar. Lucian. Tindakan cerdas yang dilakukan Morbius rupanya mendapat perhatian besar dari para dokter. Karena merasa kagum dengan kecerdasan Morbius, Dr. Nicholas yang merawat mereka menawarkan sebuah beasiswa. Ia tak ingin Morbius menyia-nyiakan bakatnya begitu saja. Awalnya Morbius sedikit ragu karena mengkhawatirkan Milo jika ia harus melanjutkan sekolah di tempat terpisah. Tapi Nicholas meyakinkan Morbius bahwa ia akan menjaga Milo dengan baik. Morbius pun akhirnya menerima tawaran itu. Sebelum pergi, Morbius meninggalkan sepucuk surat kepada Milo. Dalam suratnya itu ia berjanji akan belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit mereka. Singkat cerita, tahun demi tahun pun berlalu. Setelah perjuangan dan kerja keras selama 25 tahun, akhirnya Morbius berhasil menjadi seorang dokter, sekaligus peneliti yang diakui kejeniusannya. Ia bahkan menjadi salah satu peneliti muda yang meraih Nobel. Setelah keberhasilannya menciptakan darah buatan yang sangat bermanfaat bagi kebutuhan dunia medis. Meski demikian, Morbius tak pernah lupa akan jati diri dan tujuan awalnya. Ia terus mengabdikan diri membantu para pasien pengidap kelainan darah langka lainnya, sembari tak henti melakukan penelitian dalam rangka menemukan obat atas penyakit mereka itu. Dibantu seorang dokter cantik bernama Martini yang juga bertindak sebagai asisten laboratoriumnya, Morbius melakukan penelitian terhadap spesies kelelawar penghisap darah yang sebelumnya ia dapatkan dari pegunungan di wilayah Costa Rica.
Keunikan DNA dan kemampuan adaptasi hewan yang sudah bermutasi itu membuatnya yakin bahwa dengan mencampurkan DNA kelelawar ke dalam serum buatannya akan melahirkan obat yang bisa menyembuhkan penyakit darah langka yang sudah lama menghinggapi tubuhnya. Without that, there is no science. We have to push the boundaries, take the risk. Okay. Memasuki tahap akhir penelitian, Morbius menyuntikkan serum campuran DNA kelelawar ke dalam seekor tikus. Sayangnya sebelum bisa diuji cobakan pada objek manusia, tikus percobaan menunjukkan reaksi negatif. Sesaat hewan malang itu terlihat kejang, sampai akhirnya tak bergerak sama sekali. Di waktu yang sama, seorang perawat muncul dengan tergesa, memberitahukan bahwa salah satu pasien mengalami kondisi kritis. Untungnya dengan kemampuan medisnya, Morbius dapat segera memberikan pertolongan tanpa mengalami kesulitan. Di sela-sela tarikan nafas leganya, tanpa sengaja Martini menyaksikan sebuah keajaiban. Tikus percobaan yang sebelumnya disangka mati ternyata masih hidup. Esoknya Morbius segera menemui Milo. Rupanya Milo lah yang selama ini menjadi donatur yang terus mendanai penelitian yang dilakukan Morbius. Di sana ia juga bertemu Nicholas, yang sampai saat ini masih terus setia mendampingi Milo. Sembari berjalan-jalan menghirup udara segar, Morbius menyampaikan kabar gembira tentang keberhasilannya menciptakan serum penawar yang bisa menyembuhkan penyakit mereka. Morbius mengutarakan niatnya untuk menyuntikkan serum itu ke tubuhnya sendiri sebagai uji coba pertama terhadap objek manusia. Mendengar itu, Milo menjadi sedikit khawatir. Karena pada tahap ini uji coba terhadap objek manusia merupakan tindakan yang terlalu dini dan melanggar hukum. Pada akhirnya Morbius kembali berhasil meyakinkan Milo. Untuk menghindari jangkauan hukum dan pemerintah, eksperimen lanjutan itu pun dilakukan dalam sebuah kapal yang diposisikan di tengah perairan netral. Beberapa orang tentara bayaran juga dilibatkan sebagai penunjang keamanan. Sebelum langkah terakhir dilakukan, Morbius mengulang-ulang simulasi pencampuran serum. Setelah yakin dengan kecocokan DNA, Morbius segera memasuki ruang eksperimen. Morbius memberikan sebuah kertas lipat berbentuk kelelawar kepada Martini sebagai kenangan terakhir kalau nantinya terjadi hal buruk yang tak diharapkan. Sembari Martini menyuntikkan serum, tak lupa Morbius mengingatkan Martini untuk mengikat tubuhnya sebagai antisipasi jika tubuhnya bergerak di luar kendali saat menerima reaksi serum. Dan benar saja, beberapa saat setelah Martini keluar ruangan, tubuh Morbius mulai mengalami tremor. Diikuti dengan menurunnya daya listrik yang juga mempengaruhi penerangan di semua sudut kapal. Pimpinan tentara bayaran yang terusik dengan redupnya lampu di geladak kapal memasuki ruang laboratorium untuk memastikan keamanan. Saat Martini berusaha menghalaunya agar tak mencampuri prosedur eksperimen lebih jauh, alarm peringatan darurat tiba-tiba berbunyi. Morbius juga tak lagi terlihat di kursi tempatnya terikat. Untuk memastikan keadaan, mereka pun masuk ke dalam ruang eksperimen. Dan betapa terkejutnya Martini saat melihat Morbius bergelantungan di atap ruangan dengan wujud yang telah berubah mengerikan. Everybody down to the... What the heck? What is that? Don't shoot! Michael! Beberapa penjaga lain pun mulai berdatangan. Martini mencoba menenangkan dan meminta mereka menahan tembakan, namun tak dihiraukan. Tak butuh waktu lama, hampir seluruh penjaga di ruangan itu pun terbantai. Tak sampai di situ saja, Morbius menghancurkan pintu menuju Palka. Satu persatu semua penjaga dibunuhnya dengan kejam, hingga tak satu pun yang tersisa. Saat kembali sadar, Morbius menemukan dirinya tergeletak di lantai salah satu lorong lambung kapal. Ia tak mampu mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Ia pun semakin bingung melihat penampilannya sendiri di cermin. Tubuhnya yang lemah dan kurus kini tampak kekar dan gagah. Morbius lalu kembali berjalan masuk ke dalam lab. Ia menemukan semua penjaga telah menjadi mayat.
Melihat Martini tergeletak di antara mayat penjaga, Morbius langsung memeriksa nadinya. Dan untungnya Martini masih hidup. Setelah melihat rekaman CCTV yang menampilkan dirinya sedang mengamuk dalam wujud lain, Morbius langsung sadar apa yang sebenarnya terjadi. Usai menghapus semua rekaman kejadian dan mengamankan serum, Morbius menghubungi bala bantuan untuk kemudian terjun ke laut dan berenang menjauh meninggalkan kapal. Esok harinya pihak kepolisian yang dipimpin seorang detektif bernama Simon pun datang untuk melakukan investigasi. Mereka semua dibuat bingung setelah melihat kondisi di dalam kapal. Bagaimana tidak? Selain Martini tak ada orang lain yang selamat. Semua laki-laki di kapal itu ditemukan telah menjadi mayat dengan darah terkuras dan luka bekas gigitan pada leher mereka. Di waktu yang sama melalui saluran televisi di rumahnya, Milo turut menyaksikan berita kejadian yang menimpa kapal itu. Ia terlihat gelisah mengkhawatirkan Morbius. Sementara di sisi lain, Morbius yang telah berhasil mencapai kota kemudian kembali ke laboratorium pribadinya. Setibanya di laboratorium, Morbius merasakan tubuhnya kembali melemah, seiring rasa haus yang menguat terhadap darah. Sesaat ia menggenggam kantong darah murni setelah memasuki ruang penyimpanan stok darah. Namun sisi manusianya mendorongnya untuk menggapai darah buatan dan meminumnya. Untungnya dengan mengkonsumsi darah buatan, tubuhnya berangsur pulih. Bahkan ketangkasan fisiknya kini melebihi manusia normal. Ia kemudian mencoba masuk ke dalam kandang kelelawar. Dan secara ajaib, meski pada umumnya kelelawar vampir akan menyerang manusia di dekatnya, kali ini mereka seperti menerima Morbius layaknya bagian dari mereka. Bahkan seolah para kelelawar itu juga menularkan kemampuan ekolokasi yang membuatnya bisa mengidentifikasi pergerakan benda di sekitar meski dengan mata tertutup. Sayangnya kondisi prima tubuhnya itu tidak berlangsung lama selagi ia hanya mengkonsumsi darah buatan. Morbius harus minum darah buatan 1 kali setiap 6 jam. Semakin lama waktu efektif darah buatan semakin menurun. Penasaran dengan apa yang akan terjadi jika dirinya tak mengkonsumsi darah sama sekali, Morbius pun melakukan percobaan dengan mengunci diri di sebuah ruang tertutup. Dan hasilnya ia merasakan tubuhnya terus melemah hingga nyaris sekarat. Soon I'll face a choice. The red or die. Can't ever happen again. Untungnya, Milo datang berkunjung di saat yang tepat. Dia pun panik melihat keadaan Morbius. Dengan susah payah, Morbius meminta tolong kepada Milo untuk mengambilkan darah buatan di ruang pendingin. What, the blood in the freezer? Blood. I'm coming up. Dan berikutnya Milo semakin terkejut melihat Morbius yang berubah menjadi sangat bugar setelah meminum darah buatan. Ia benar-benar tak menyangka sahabatnya itu kini berdiri dengan tegap tanpa bantuan tongkat penyangga. Yakin bahwa Morbius telah menemukan obat yang mereka sama-sama idamkan selama ini, Milo pun mendesak Morbius untuk memberikan obat itu juga kepadanya. Namun tak seperti yang diharapkan, Morbius menolak dengan tegas. Karena menganggap apa yang dialaminya saat ini bukanlah sebuah kesembuhan, melainkan sebuah kutukan yang bahkan membuatnya lebih menderita dari sebelumnya. Sayangnya Milo yang sudah sangat mengidamkan kesembuhan sama sekali tak mau mendengarkan penjelasan Morbius. Ia terus memaksa bahkan menghibah supaya Morbius mau memberikan obatnya. Sebenarnya Morbius ingin memberi penjelasan lebih supaya Milo mengerti. Tapi karena takut tiba-tiba kehilangan kendali tubuhnya dan tanpa sadar mencelakai sahabatnya itu, Morbius pun menghardik Milo dan mengusirnya dengan kasar. Hingga mau tak mau sambil memendam sedih dan kecewa, Milo pun berjalan keluar meninggalkan ruangan. Sementara itu bersama salah seorang rekannya, detektif Simon mendatangi Martini yang masih terbaring di rumah sakit. Esoknya Morbius yang berniat mengunjungi Martini menyaksikan orang-orang berkerumun di lorong dekat ruangan tempat Martini dirawat. Seorang perawat ditemukan terbujur kaku menjadi mayat, dengan darah yang habis terkuras dan luka bekas gigitan di leher. Morbius langsung merasa bertanggung jawab atas kejadian itu. Ia berpikir mungkin tubuhnya bergerak mencari mangsa tanpa ia sadari di malam hari. Morbius langsung kembali ke lab pribadinya dan segera berkemas. Ia memutuskan untuk pergi menjauhi keramaian demi menghindari jatuhnya korban lebih banyak lagi.
Baru beberapa langkah Morbius keluar dari gedung, ia berhadapan dengan Detektif Simon dan rekannya. Detektif Simon mencurigai Morbius sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas sekian banyak pembunuhan yang terjadi beberapa waktu terakhir. Merasa tak lagi bisa beralibi karena semua bukti dan petunjuk mengarah padanya, Morbius memilih melarikan diri. Dengan ketangkasan super yang sekarang dimilikinya, Morbius melompat mendaki menuju atap gedung terdekat. Namun Detektif Simon yang gigih berhasil menyusulnya. Meski tak sulit baginya untuk melakukan perlawanan, pada akhirnya Morbius memilih menyerahkan diri. Dirinya pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Di dalam ruang investigasi, Detektif Simon bersama rekannya terus bertanya tentang kasus-kasus kematian aneh yang terjadi belakangan ini. Mereka juga mempertanyakan tentang kematian perawat yang belum lama terjadi. Morbius pun menjawab bahwa dirinya tidak tahu, karena memang dirinya tak mampu mengingat apapun terkait kematian perawat itu. Celakanya di waktu yang sama efek darah sintetis mulai habis. Morbius merasakan tubuhnya mulai hilang kendali. I'm starting to get hungry. I'm sorry. You don't want to see me when I'm hungry. We're done here. Let's go. Beberapa jam kemudian, Milo yang sudah mengetahui perihal tertangkapnya Morbius mendatangi sel dengan menyamar menjadi penasihat hukumnya. Sebagai satu-satunya orang yang paling tahu keadaan Morbius, Milo membawakannya sekantung darah sintetis. Milo meyakinkan Morbius untuk bersabar sebelum ia mengeluarkannya dari sel itu. Milo juga mengatakan bahwa dirinya tidak mempercayai tuduhan terhadap Morbius. Morbius yang dikenalnya adalah seorang pria ramah yang tak mungkin mencelakai orang lain tanpa sebab. Tapi Morbius yang merasa dirinya kini adalah monster yang berbahaya lebih memilih untuk tetap tinggal di dalam sel. Dan akhirnya waktu berkunjung habis. Milo pun berpamitan. Sesaat sepeninggal Milo, Morbius tertegun melihat sebuah benda yang sangat dikenalnya. Ya, Milo pergi tanpa membawa tongkat penyangganya. Serta-merta Morbius sadar kalau Milo telah menggunakan DNA kelelawar tanpa sepengetahuannya. Dan kemungkinan besar Milo lah yang telah membunuh perawat semalam. Dengan penuh kemarahan, Morbius meminum darah sintetis yang ditinggalkan Milo. Dengan sensor ekolokasi yang sekarang dimilikinya, Morbius melacak keberadaan Milo, dan tak butuh waktu lama ia pun menemukannya. Setelah kembali berhadapan, Morbius dengan marah mengungkapkan kekecewaan kepada Milo karena tidak mendengarkannya. Bukannya mengindahkan, Milo malah merasa bangga dan menikmati keadaannya sekarang. Tanpa mempedulikan kemarahan Morbius, Milo menawarkan kerjasama untuk menaklukkan dunia. Sejatinya Milo ingin memberi pelajaran pada orang-orang yang pernah menganggap rendah keadaan lemah mereka sebelumnya. I know you. Where's the brother that is? Let's have some fun. This isn't you. You have to stop denying who you are. It's boring. We can go anywhere. How can you say that to me? Tak mau berputus asa, Morbius terus mencoba mengingatkan kembali Milo tentang siapa dirinya, tentang betapa berharganya persahabatan mereka. Namun Milo yang telah dibutakan oleh hawa nafsu malah berbalik marah dan berlari memasuki lorong kereta bawah tanah. Morbius pun mengejarnya. Kedatangan para petugas polisi membuat Milo semakin meradang. Dengan buas ia membunuh semua petugas itu di depan mata Morbius. Karena terbakar amarah, Milo semakin tak bisa mengendalikan dirinya yang kini berbalik menyerang Morbius. Morbius yang mulai menyadari situasi dan tak ingin berakhir saling bunuh dengan sahabatnya itu memilih pergi meninggalkannya. Dengan memanfaatkan tekanan udara dari kereta yang saat itu melintas, ia berhasil menjauh tanpa Milo bisa mengejarnya. Keesokan harinya, Morbius menemui Martini di sebuah bis. Morbius menceritakan perihal Milo yang telah menyuntikkan serum kelelawar ke dalam tubuhnya. Morbius juga meyakinkan Martini bahwa Milo lah yang selama ini menebar teror. Dan Morbius ingin Martini kembali membantunya dalam menghentikan Milo. Mereka pun menghentikan bis dan singgah di sebuah kedai kopi. Di dalam kedai itu, Martini menanyakan apakah Morbius tidak mengalami masalah dengan sinar matahari. Sambil tersenyum, Morbius mengatakan bahwa dia bukanlah vampir seperti yang di film-film. Kesamaannya hanya ia harus terus mengkonsumsi darah untuk bertahan hidup. Adapun kenapa ia menemuinya, Morbius mengatakan bahwa ia butuh bantuan Martini untuk mengambilkan beberapa barang yang diperlukan di laboratorium. Setelah Martini setuju untuk membantu, yang dibutuhkan berikutnya adalah sebuah tempat tersembunyi untuk laboratorium baru.
Belum selesai memikirkan itu, samar-samar Morbius mendengar beberapa orang pria berbisik tentang memproduksi uang palsu. Ia pun mengendap-endap mengikuti orang itu, dengan niatan untuk mengambil alih pabrik rahasia mereka demi dijadikan laboratorium baru. Who the hell are you? It doesn't matter, but you can keep all the money. I am going to need your laboratory. You trying to be funny? Time to go. Allow me to introduce the phalanges and the pretty little stinky pinky. You can go now. 6 to 8 weeks. Live ibuprofen. Kembali kepada Milo. Perdebatannya dengan Morbius sama sekali tak membuatnya berpikir untuk berhenti. Malah ia semakin bersemangat bersenang-senang sambil menebar teror. Di waktu yang lain, Martini yang setuju membantu Morbius berangkat mendatangi laboratorium lamanya. Yang tanpa sepengetahuan Martini, Milo sudah menunggunya di sana. Rupanya Milo masih kesal dengan penentangan Morbius. Ia bertanya kepada Martini tentang di mana Morbius berada. Tentu saja Martini tak ingin memberitahu Milo. Ia pun menjawab tidak tahu. Dengan kemampuan yang dimilikinya sekarang, Milo bisa mendengar detak jantung Martini yang menandakannya berbohong. Untungnya Milo lebih memilih membiarkan Martini. Tidak lain agar ia bisa terus mengawasinya hingga ke tempat persembunyian baru Morbius. Di sisi lain, pihak kepolisian masih belum berhenti melakukan investigasi. Apartemen Martini pun tak luput dari penggeledahan. Untungnya Martini sudah lebih dulu meninggalkan tempat itu dan kini tinggal bersama Morbius di laboratorium barunya. Upaya pihak kepolisian yang pantang menyerah pun membuahkan hasil. Dari TKP pembunuhan terakhir, Detektif Simon mendapatkan rekaman kamera pengawas yang menampilkan gambar pelaku, yang ternyata bukan Morbius, yaitu vampir lain yang kita tahu adalah Milo. Nicholas menjadi salah satu yang pertama mengenali orang dalam kamera pengawas saat tayangan televisi menampilkan gambar rekaman itu. Nicholas pun langsung mendatangi Milo untuk memastikan. Melihat kondisi Milo yang kini segar bugar, Nicholas sadar bahwa yang dilihatnya dalam tayangan televisi sebelumnya adalah benar adanya. Tanpa mengetahui bahwa Milo bukan lagi orang yang sama, Nicholas mencoba menasihati dan memintanya untuk berhenti. Sayangnya nasihat itu justru membuat Milo marah dan memperbesar kecemburuannya terhadap Morbius. Ia menganggap Nicholas terlalu mengutamakan Morbius ketimbang dirinya. Milo pun menjadi liar dan menyerang Nicholas tanpa keraguan sedikit pun. Setelah beberapa kali melakukan percobaan, Morbius akhirnya berhasil menciptakan serum yang bisa menetralisir serum DNA kelelawar. Saat Martini bertanya kenapa ia membuat serum itu 2 buah, Morbius menjawab, 1 untuk Milo dan 1-nya untuk dirinya sendiri. Morbius menjelaskan meski saat ini ia masih bisa bertahan dengan darah buatan, pada akhirnya nanti rasa hausnya terhadap darah manusia tak akan mampu dikendalikan lagi. Morbius khawatir saat waktu itu tiba ia akan sama seperti Milo. Baru beberapa langkah Morbius meninggalkan ruangan labnya, telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Yang ternyata itu adalah telepon dari Nicholas. Mendengar Nicholas meminta tolong dengan suara terbata, Morbius langsung mendatanginya. Nicholas. Beberapa saat setelah Nicholas menghembuskan nafas terakhir dengan kemampuan ekolokasinya, Morbius mendengar Milo mencoba mencelakai Martini. Setelah memusatkan pikiran dan menemukan pusat sumber suara, Morbius langsung melesat melompati gedung. Betapa terkejutnya Morbius saat menemukan Martini tengah sekarat. Rupanya Milo melukainya hingga Martini nyaris kehabisan darah. Menyaksikan kematian Martini setelah sebelumnya melihat Nicholas meregang nyawa membuat Morbius kehilangan kendali. Mereka pun bertarung sengit dan saling melukai. Entah karena ia lebih sering mengkonsumsi darah manusia atau karena memang sejak awal berhasil mengendalikan situasi, Milo terlihat lebih unggul dalam pertarungan. Dengan satu serangan cakar yang kuat, Milo akhirnya berhasil memberikan luka yang serius pada Morbius.
Dalam keadaan tak berdaya, Morbius tiba-tiba berteriak nyaring. Ribuan kelelawar tiba-tiba datang menyerbu dari segala arah. Saat Milo kembali mencoba menyerang, Morbius mengarahkan tangannya yang serta-merta membuat ribuan kelelawar itu menyerbu ke arah Milo. Milo pun terhempas dengan kuat, menghantam dinding di belakangnya, sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Saat Milo tak mampu bergerak di tengah serbuan kelelawar itu, Morbius segera menyuntikkan serum penawar. Michael, it's me. Can't kill me. Lucian. Morbius kemudian terlihat terbang menyusuri langit malam diiringi ribuan kelelawar. Sementara Martini diperlihatkan kembali hidup dan menjadi vampir. Film pun berakhir.